Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh telah hadir bersama dengan kita Bapak Dr. Abdurrahman, SKP MPD. Bagaimana Pak kabar hari ini? Sehat Pak? Alhamdulillah. Dan juga bersama kita telah hadir narasumber kita Bapak Ustadz Tengku Sirajuddin Saman MA yang beliau juga selama ini mengasuh acara pengajian hari Jumat di musola di kampus kita. Bagaimana kabar Pak Ustadz hari ini? Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz telah bersama dengan kita kembali di acara apel dan tausiah pagi. Bapak Ibu sekalian beserta adik-adik yang kami cintai, mengawali acara ini, marilah kita bersama membaca surah Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz. Silakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu merahmati kita, mengampuni dosa kita, kedua orang tua kita, dan Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita yang baik. Ala hadhihi niyyati wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Selesai. Bapak, Ibu, dan mahasiswa kami serta para alumni yang telah bergabung dalam acara apel dan tausiah pagi. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh. Dengan hormat silakan Bapak Dr. Abdurrahman SKP MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji berserta syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Allah yang masih melimpahkan rahmat karunia kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama hadir baik secara daring maupun secara luring pada kegiatan rutin kita setiap bulan, yaitu kegiatan apel dan tausiah di Poltekkes Kemenkes Aceh, yang ini sudah berlangsung, sudah masuk di tahun yang ketiga. Kemudian salawat dan salam kita sanjungkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia ke alam yang penuh dengan pengetahuan dan peradaban. Yang kita hormati dan kita muliakan bersama, hadir di tengah-tengah kita hari ini Ustadz kita, Ustadz Sirajuddin, yang beliau juga adalah membimbing pengajian pada Poltekkes Kemenkes Aceh pada setiap Jumat. Dan yang saya hormati para wakil direktur, para ketua jurusan, ketua program studi, para dosen dan staf, baik di kampus utama maupun di program studi di luar kampus utama. Serta yang kami banggakan, para anak-anak sekalian, mahasiswa Poltekkes yang berhadir pada hari ini. Sebagaimana biasa, Bapak Ibu sekalian, mungkin Pak Ustadz ini sudah rutin ya untuk kegiatan tausiah ini, dan untuk pagi hari ini, insya Allah mungkin diharapkan sama teman-teman terkait dengan muhasabah diri pada akhir tahun. Tentu para Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini terus bergabung ya, baru 89 ini yang bergabung, tolong dibantu Bapak Kajur, Ibu Kajur,
kemudian para ketua program studi juga bisa bergabung, seluruh mahasiswa ya, untuk kita mendengarkan tausiah pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, tentu pada pagi hari ini satu topik yang tepat karena kita ini sudah memasuki bulan Desember 2024 dan tidak lama lagi, tidak terasa, insya Allah kita akan memasuki tahun Masehi di 2025. Tentu apakah ini tahun Hijriah ataupun tahun Masehi, kita perlu sekali terutama yang terkait dengan kita sebagai aparatur negara untuk menilai, melihat kembali apa yang sudah kita lakukan pada tahun ini dan kita perlu untuk melihat apakah sudah ada peningkatan ataupun kita masih menurun sehingga nanti kita akan mendengarkan dari Ustadz kita dari sisi agama kita bagaimana kita harus bersikap terhadap perkembangan diri. Bapak Ibu sekalian, tentu pada hari ini setelah tausiah nanti kita akan bisa menilai terhadap ketaatan kita kepada Allah dan juga terhadap tugas-tugas kita yang diamanahkan oleh negara kepada kita selaku aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas keseharian. Tentu saya yakin bahwa saat ini Bapak Ibu sudah bekerja luar biasa dan sudah mencapai hal-hal yang memang kita inginkan, tapi masih banyak hal-hal yang perlu kita evaluasi untuk muhasabah diri, bagaimana ke depan kita bisa lebih baik lagi. Nah, barangkali ini sebagai pengantar sambutan dari saya, dan sebentar lagi mari bersama-sama kita mendengarkan dari Ustadz kita. Barangkali ini sebagai sambutan dari kami. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur yang telah memberikan sambutan untuk acara apel dan tausiah pagi hari ini. Satu Anwar. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kita langsung saja mengikuti kegiatan hari ini. Hari ini kita akan bersama dengan Pak Ustadz Dr. Tengku Haji Sirajuddin Saman SPDI MA. Beliau adalah pimpinan Dahyah Hamsatun Anwar yang selama ini sudah bersama kita di pengajian pada hari Jumat secara bergantian setiap minggunya. Dan topik yang kita pilih pada kesempatan kali ini sebagai muhasabah diri di akhir tahun, mungkin ini merupakan salah satu perjalanan hidup kita setiap manusia yang telah kita lewati pada tahun 2024. Pak Ustadz akan menjelaskan kepada kita hal-hal apa saja yang akan kita persiapkan untuk di tahun yang akan datang, lalu hal-hal yang kurang baik di masa lalu bisa kita tinggalkan, dan bagaimana kita memasuki tahun yang baru dengan suasana baru, hati yang baru, dan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Nanti akan kita temukan jawabannya setelah kita mendengarkan tausiah dari beliau. Tanpa memperpanjang mukadimah, dengan hormat silakan Bapak Ustadz untuk menyampaikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Direktur beserta seluruh
unsur kepengurusan dari Kemenkes Poltekkes Aceh ini, serta para bapak-bapak dan ibu-ibu, serta para mahasiswa yang mengikuti dari jarak jauh kegiatan ini, dan kepada semua kita yang berhadir di ruangan yang dimuliakan Allah ini. Mari sama-sama senantiasa kita saling mengingatkan bahwa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya dilakukan setiap waktu, setiap saat. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu merahmati kita, memberikan kita berbagai pemberian, baik itu besar dan kecil, siang malam 24 jam, maka seharusnya lah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengawali, kalau saya boleh sebut diskusi, mengawali diskusi kita, kami ingin sama-sama mengingatkan apa itu syukur. Karena sebahagian dari umat pada saat ini menganggap syukur itu membaca Alhamdulillah. Padahal syukur bukan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah merupakan salah satu zikir yang kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersyukur adalah mempergunakan semua pemberian Allah pada tempat yang diinginkan olehnya. Kalau kita sudah berhasil menempatkan pemberian Allah pada tempat yang semestinya, maka pada saat itulah kita sudah disebut orang yang bersyukur. Ketika Allah berikan kita harta, di sana ada hak orang-orang tertentu melalui zakat dan melalui infak dan sedekah kita. Ketika kita salurkan zakat, kita salurkan sedekah kita salurkan infak kita kepada orang-orang yang berhak menerimanya, berarti kita sudah bersyukur terhadap harta yang Allah berikan kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Artinya mengabdi kepada Allah. Ketika kita sudah berhasil memposisikan diri kita sebagai hamba yang mengabdi kepada Allah, kalau bisa selama 24 jam, maka pada saat itu kita sudah bersyukur. Para jamaah sekalian, untuk melahirkan rasa syukur itu, salah satu yang harus kita ingat, bahwa kepada semua kita Allah berikan amanah, Allah titipkan amanah yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Yang insya Allah apabila amanah ini sudah berhasil kita rawat, kita jaga, kita implementasikan dengan baik, maka akan lahir rasa syukur dan rasa khawatir terhadap masa depan kita yang sebenarnya. Di surah Al-Ahzab ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ard fa abaina ay yahmilnaha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kami tawarkan amanah kepada seluruh langit. Dan kami juga tawarkan amanah kepada seluruh bumi. Maksud kami seluruh langit. Ada 7 lapis. Bumi juga menurut riwayat ada 7 lapis. Jadi Allah tawarkan amanah kepada mereka. Mereka angkat tangan. Mohon maaf ya Allah. Jangan berikan kami amanah. Kami tak sanggup. Langit pertama, langit kedua lah sampai langit ke-7. Lapisan bumi pertama, kedua sampai lapisan ke-7. Semua mereka angkat tangan. Kami tak sanggup ya Allah. Kami khawatir ya Allah. Wa hamalahal insan.
Kemudian amanah itu dipikul, diambil oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Kenapa manusia mau menerima amanah? Karena mereka sebenarnya tidak mengerti. Zaluman jahula, mereka zalim kepada diri mereka sendiri dan mereka tidak mengerti. Dan bahkan kadang saudara-saudaraku sekalian, amanah itu dicari. Tapi setelah dicari diabaikan. Jika mau jadi pegawai negeri, cari orang dalam kalau istilah saya. Mau masuk ke sebuah instansi, cari orang dalam. Dekati, lalu minta. Pak, ada peluang nggak? Bu, ada peluang tidak? Saya mau masuk. Nomor tes saya sekian. Nama saya si Fulan. Saya jurusan Fulan. Yang saya ikuti Fulan. Mungkin karena ada orang dalam atau karena memang kekuatan dari kemampuannya, akhirnya dia berhasil. Dan kemudian setelah berhasil, amanah itu disia-siakan, padahal dulu dicari. Amanah waktu saya rasa yang paling banyak disia-siakan oleh sebahagian umat pada saat ini. Masuk kantor jam 7.30, absen. Apalagi sekarang dengan sistem fingerprint. Ya, scan melalui sidik jari, terdengar mesin penjawab, terima kasih. Berarti kita sudah absen. Lalu setelah itu dia tidak di kantor. Dia keluar jam 9 baru masuk. Atau jam 10 baru masuk. Kemudian sore dia di luar juga. 10 menit lagi menjelang absen. Buru-buru. Kalau sedang duduk dengan kawan-kawannya di kafe. Minta izin sebentar mau absen. Kemudian apa yang terjadi? Karena dia absennya tepat waktu. Dapat penilaian dari negara. Dapat sertifikat pegawai teladan. Tapi teladannya dipencet absen. Dan ini kita perlu muhasabah saudara-saudaraku sekalian. Ini sama dengan kita sudah menipu diri kita sendiri. Karena orang yang menyia-nyiakan amanah azabnya itu besar. Orang yang menyia-nyiakan amanah azabnya berat. Saya baca dalam sebuah kitab. Bahwa orang yang menyia-nyiakan amanah. Begitu bangkit di akhirat. Lehernya dirantai. Dirantai dengan rantai dari neraka. Lalu ujung yang satunya lagi dimasukkan dalam mulutnya. Dan mohon maaf dikeluarkan melalui anusnya. Di lehernya terikat, kemudian masuk ujungnya dalam mulut, keluar melalui anusnya, melalui duburnya, maaf. Lalu malaikat menyeret-nyeretnya di mahsyar. Dia terguling-guling, terseret-seret, terkupas kulitnya diganti lagi, patah tulang belulangnya diganti lagi, hancur tubuhnya dimunculkan kembali. Tidak disebut berapa lama, kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka, dilemparkan dalam neraka dengan keras. Dan sampai dia dalam neraka, tubuhnya tercabik-cabik, terpisah antara satu dengan yang lain. Dan bertaubatnya susah, saudara-saudaraku sekalian. Dan ini kita perlu merefleksi pikiran kita, daya ingat kita, hati kita. Kita perlu ajak bahwa hidup kita di dunia ini sebentar dan tidak akan ada yang tolong. Apalagi amanah itu disia-siakan demi orang lain. Bagi laki-laki demi membahagiakan istri, dia menyeleweng. Dia sia-siakan amanah. Apalagi sudah ada model di zaman ini orang bekerja tidak cukup di satu kantor. Dan itu paling biasa terjadi di kantor-kantor swasta. Dia sudah terdaftar di kantor A, dia mendaftar lagi di kantor B, dia melamar lagi di kantor C. Dia dapat gaji di sini 3 juta, di sana 3 juta, di sananya lagi 3 juta, 9 juta satu bulan. Dapat uang, alhamdulillah. Tapi dia bersyukur atas sesuatu yang haram. Bagaimana kehalalan gajinya? Kalau rapat di satu hari di jam yang sama, maka kasihan kita melihat
Mulai rapat jam 9 di kantor A, kantor B juga jam 9, kantor C juga jam 9. Jam 8 kurang 5 menit dia sudah hadir di kantor A. Berharap absen segera beredar. Ketika absen belum beredar, dia gelisah. Karena dia berpikir di kantor B dan C juga ada rapat, dia juga harus tanda tangan absen di sana. Lalu 10 menit menjelang rapat, absen pun beredar, bila perlu dia serobot. Dia ambil dari orang lain, segera dia paraf. 5 menit kemudian tunjuk tangan, pura-pura ke kamar kecil. Tapi apa yang dia lakukan? Ke tempat parkir, ambil kendaraannya, mobilnya atau keretanya, tancap gas menuju ke kantor B. Sampai di sana mungkin ada kebohongan. Mohon maaf, saya tadi ada kemalangan di jalan. Absen di kantor B jam 9.40. Hatinya masih gelisah karena di kantor C belum absen. Lalu jam 10:30 dia lari lagi dari kantor B ke kantor C untuk absen. Dia terdaftar di hari yang sama, di jam yang sama, terdaftar di 3 kantor. Atau untuk dia bekerja. Dia tidak bisa bekerja di kantor A dengan maksimal. Tidak bisa bekerja maksimal juga di kantor B dan kantor C. Bagaimana kehalalan gajinya? Saudaraku sekalian, satu suap makanan haram yang masuk dalam perut seseorang. Bagaimana murkanya Allah? 40 hari 40 malam. Allah tolak doanya. Allah abaikan semua permohonannya. Satu suap. Satu suap itu saya rasa harga Rp200. Kalau kita nanti mengukur 1 jam gaji kita, kalau 1 jam 20.000. Kita tidak masuk 2 jam di hari itu 40.000. 1 bulan kita tidak masuk 50 jam. Sudah berapa? Sudah berapa yang kita tidak bekerja dan sudah berapa suap? Dan mohon maaf saudaraku sekalian, uang yang haram tadi, kita beli voucher listrik. Masukkan 500.000. Lalu masuk ke rumah kita, listrik menyala dengan uang yang haram. Berarti arusnya haram. Malamnya baca Quran, nyalakan listrik dengan cahaya yang haram. Bapak-bapak hari Jumat, mandi Jumat di rumahnya dengan air yang haram. Berwuduk dengan air yang haram. Pakaiannya disucikan dengan air yang haram. Lalu dia berharap, ya Allah terimalah taubatku. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Dan ini bukan dosa dengan Allah Bapak Ibu sekalian. Dosa korupsi waktu, dosa korupsi mengambil yang bukan haknya, itu bukan dosa dengan Allah. Kalau dosa dengan Allah, demi Allah mudah sekali taubatnya. Saat ini kita istighfar, saat ini kita bersih. Dan saat ini kita melakukan satu amal kebaikan. Insya Allah saat ini juga kita sudah tidak berdosa lagi kepada Allah. Tapi korupsi waktu itu dosa dengan manusia. Karena yang gaji kita sebagai pegawai negeri, itu yang gaji kita adalah rakyat. Sebahagiannya dari pajak-pajak yang mereka bayarkan. Coba bayangkan kalau kita, ini kami rasa sebagai bentuk muhasabah juga. Kita menggaji orang lain. Dan orang-orang yang susah di kampung-kampung itu 200.000 pajak kereta. Itu kadang mereka ngutang. Ngutang sana sini demi membayar pajak. Yang pajak itu sebahagiannya digunakan untuk menggaji kita-kita yang hari ini sebagai abdi negara. Dan termasuk kita yang bayar pajak. Dan coba tanyakan sama hati kita, kalau saya menggaji orang full setiap bulan, dia terima gajinya full. Tapi dia tidak bekerja. Apakah saya rela? Tentu jawabannya tidak. Kita bawa tukang ke rumah gaji harian. 1 hari 200.000 gajinya. Untuk plaster rumah kita. Yang batu batanya sudah lama belum diplaster. Plaster luar dalam. Gaji harian 1 hari 200.000 karena tukangnya bagus. Kita pasang CCTV. Kita tidak di rumah. Ketika kita di rumah dia bekerja on time. Kalau masuk jam 8, istirahat jam 12, pas. Tidak telat 1 menit pun. Tapi giliran kita tidak di rumah, dia asik merokok, asik main handphone. Apakah kita rela membayar gaji 200.000 setiap hari? 1 bulan 6 juta. Sementara dia tidak bekerja, kita pantau CCTV. Dalam 1 bulan 15 hari dia tidak bekerja. Apa kita rela? Pasti jawabannya tidak.
Ingat saudaraku sekalian, Allah juga punya CCTV kalau saya boleh menyebut CCTV. Raqibun atid. Ada dua malaikat yang selalu mendampingi kita 24 jam. Kita masuk kamar mandi, kita tidur, masuk selimut, sampai kita bangun lagi, mereka tak pernah berhenti dari kita. Raqibun atid. Sekecil apapun perilaku kita tetap tercatat. Dan yang paling menyakitkan, kalau saya boleh sebut menyakitkan, catatan itu bukan orang yang baca di akhirat, tapi kita yang baca. Saya yang baca. Bapak Ibu yang hadir di sini, Bapak Ibu yang baca. Kita yang Zoom, kita yang baca. Kita yang di luar ini, semuanya kita yang baca. Iqra kitabak, kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Dan ini firman Allah. Baca catatan kehidupanmu. Cukup kamu yang vonis. Kamu hari ini surga atau neraka. Dan itu tidak terhapus Bapak Ibu sekalian. Kalau dosa dengan Allah terhapus, bagaimana caranya saya setelah pensiun, saya taubat, rajin ke masjid, rajin tahajud, rajin ini, rajin. Tidak akan terampuni karena itu dosa dengan manusia. Kecuali kembalikan. Sekarang silakan hitung. Mohon maaf saudaraku sekalian, saya bukan menggurui. Cuma karena ini refleksi. Silakan hitung. Kita yang tidak masuk berapa jam sudah sejak kita bekerja. Berapa gaji yang sudah kita ambil yang tidak kita masuk, yang kita tidak masuk kerja tapi kita sudah tidak ambil, bagaimana taubatnya? Kembalikan itu menjadi milik umat. Berikan untuk masjid karena masjid milik umat. Berikan untuk panti asuhan karena panti asuhan milik umat. Berikan untuk jalan, buat jalan, bersihkan good untuk menasah pesantren dan semua tempat umat itu milik umat. Tempat publik itu milik umat. Kalau tidak ada cara taubatnya. Tidak ada cara taubat korupsi, baik korupsi waktu, korupsi mengambil yang bukan haknya, kecuali mengembalikan. Kalau tidak, bagaimana bisa masuk surga? Karena harus baik, harus beres dua hubungan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan baik dengan manusia, menjaga semua perintah yang telah diperintahkan, dilakukan dengan baik, dan menjauhi semua larangannya. Dan dosa dengan manusia. Nah, disinilah nanti kita Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu merefleksi di dalam tubuh kita ada sesuatu disebut dengan nafsu. Tapi bukan nafsu bahasa kita. Kalau nafsu bahasa kita adalah keinginan. Dan biasanya orang lebih mengarahkan maknanya, menarik makna nafsu itu kepada hal yang negatif. Yaitu nafsu syahwat. Tapi yang nafsu yang dimaksud yang kami sampaikan adalah jiwa, karakter, ya, jiwa, ya, sesuatu yang ada di dalamnya. Allah sangat melarang kita mempergunakan nafsul ammarah namanya, bukan amarah tapi ammarah. Nabi Allah Yusuf alaihissalam, kenapa beliau selamat daripada dosa? Wa ma ubri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Kira-kira kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, aku tidak akan perturutkan nafsuku. Aku tidak akan perturutkan keinginan, hasrat, syahwatku. Karena dia akan menggiringku kepada sesuatu yang sangat buruk, yaitu murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah nantinya orang kalau masih berada di nafsul ammarah, dia menjadi hamba yang selalu dibenci oleh Allah. Sehingga dia tidak takut melakukan dosa. Tidak takut sama sekali. Bahkan sudah dengar. Sudah memahami, mohon maaf, seperti yang kita kaji di pagi ini. Tapi belum ada rasa takut. Dan tetap akan berulang, rajinnya hanya pencet absen. Dan tetap akan berulang, dia akan mengambil yang bukan haknya. Itu berarti masih berada di posisi nafsul ammarah. Karena orang berada di posisi nafsul ammarah ini, dia tidak takut untuk melakukan dosa, tidak takut untuk melakukan berbagai kesalahan, besar dan kecil sama saja. Tidak ada urusan. Yang penting saya dapat rumah. Yang penting kapan lagi kesempatannya kalau bukan sekarang. Mumpung lagi menjabat, mumpung lagi ada waktu, mumpung lagi ada kesempatan. Nah, sehingga terjadilah penyelewengan terhadap berbagai hal.
Padahal sebenarnya aturan di negeri kita sudah sangat bagus. Sudah diatur waktu. Bahkan ada perbedaan. Kalau saya tidak salah informasi, misalnya diatur antara Indonesia Timur dengan Indonesia Barat. Antara Indonesia Tengah dengan Indonesia Timur. Itu sudah diatur. Mungkin jam 7 di kita, di daerah Papua mungkin masih jam setengah 6 pagi. Mungkin. Maka diaturlah waktunya. Jadi waktu kita jam berapa masuk kantor, jam berapa keluar kantor. Dan negara memberikan penghargaan terhadap keberhasilan yang dihasilkan oleh seorang abdi negara. Tapi bukan keberhasilan yang pura-pura. Kalau keberhasilan seperti tadi, keberhasilan yang pura-pura. Rumahnya dari hasil seperti tadi, kendaraannya dari hasil seperti tadi. Dan Bapak Ibu sekalian, air itu kalau mata airnya keruh, pasti sampai ke bawahnya keruh. Kalau uang haram yang kita bawa ke rumah, kita kasih istri, kasih suami, kasih makan anak, maka bagaimana berharap mereka menjadi baik? Sumber energinya tidak baik. Kalau sumber energinya tidak baik, pasti mereka tidak baik. Lalu berharap anak-anak menjadi anak yang saleh, menjadi anak-anak yang patuh, sementara mereka setiap hari disuguhkan dengan makanan haram, pakaian haram, fasilitas yang haram. Bagaimana mereka bisa menjadi anak yang diharapkan? Tidak akan. Tidak akan. Demi Allah tidak akan. Maka Bapak Ibu sekalian, tafakkaru. Tafakkaru. Berfikirlah, merenunglah, gunakan pikiranmu. Kalau kasarnya gunakan otakmu, wahai manusia. Dan kita sama-sama melihat bahwa manusia mati itu tidak mengenal status. Manusia meninggal tidak mengenal usia. Bila sudah tiba masanya, saya belum siap, tidak ada cerita belum siap. Penyebabnya ada yang jatuh di kamar mandi, ketabrak, pesawat jatuh. Atau ada juga kita mungkin sering melihat, saya beberapa kali juga melihat, ada orang sedang duduk-duduk, dalam video itu terlihat ada mobil bannya terlepas, banting-banting, tak mengenai orang itu, meninggal. Ada orang kerja di pabrik, rodanya sedang mutar. Tanpa dia sadari bajunya, lupa dia kancing ini. Hingga terburai, tertarik, sekalian dia pom, meninggal. Kalau pada saat itu harapan setelah meninggal baru insaf, tidak ada cerita lagi. Dan yang paling menyakitkan lagi, kalau boleh saya sebut menyakitkan, Anda yang bekerja, mohon maaf, kita laki-laki, ini khusus bagi laki yang hadir di ruangan ini dan juga yang hadir melalui Zoom. Andai kita yang bekerja hari ini, tapi mohon maaf, mungkin nanti bahasa saya agak kurang sopan. Kita hari ini curi-curi waktu demi bangun rumah, demi kebahagiaan istri kita. Kita dapat, ada uang yang kita kelola 10 miliar. Realisasinya 70%. Kalau tadi 10 miliar berarti 7 miliar terrealisasi, 3 miliar fiktif. Saya mau sebut yang banyak terus. Soal faktur mungkin mudah sekali. Mungkin ada toko-toko bangunan yang kita bisa datangi. Tolong nunjuk bon 05 un. Dikasih apalagi 50 aja dikasih. Di stempel. Pop. Stempel toko. Kita pulang ke rumah. Tulis sendiri. Besi 18 sekian batang. ARP sekian. Jumlah sekian. Besi 10 sekian batang. Kawat ikat sekian. Padahal itu semua fiktif. Pertanggungjawaban melalui negara. Ada tim dari KPK, dari siapapun turun. Selesai. Fakturnya ada. Dan fakturnya resmi. Bangunannya ada. Tapi besi tertulis seharusnya 30 batang, tapi dipasang 18. 12 batang untuk dia. Kalau satu batang besi 18 itu harganya sampai 400.000. Coba bayangkan dalam satu tiang 12 batang dia bismillah, dia ambil. Nanti berapa jumlah tiang? Semen lagi. Selesai pertanggungjawaban. Lalu 3 miliar tadi untuk tutup mulut, maaf ada bawahan-bawahannya yang perlu dikasih. Ini banyak sekali bicaranya, kasih dia 200 juta. Ini orangnya pendiam, cukup 50. Aman. Aman.
Bila nanti ada katanya main ketok-ketok, bangunannya diperiksa dengan alat tertentu. Kalau dia nakal juga, kasih dia sedikit, aman, tanda tangan beres. 2 tahun bangunan itu roboh, udah selesai karena tidak ada pertanggungjawaban lagi. Sudah selesai. Lalu singkat cerita, setelah bangun rumah besar, beli rumah mewah, beli mobil mewah, kendaraannya bagus, ada kolam renang seperti villa. Lalu mati suami ini, meninggal. Istri tidak tahu bahwa itu uang haram. Anak-anak tidak tahu bahwa rumah itu dibangun dengan uang haram. Sedih. Ya, suami meninggal sedih. Kebetulan mohon maaf, istrinya ini masih lumayan muda dan cantiknya luar biasa. Hari ini meninggal sudah mulai ada laki-laki lain yang melirik. Mereka langsung berpikir, kalau saya bisa nikah dengan ibu ini, rumah sudah ada, mobil sudah ada, toko sudah ada, rumah sewa sudah ada, istri pun cantik. Didekati oleh banyak laki-laki. Selesai iddah, mungkin hari ini selesai iddah. 10 hari kemudian nikah. Rumah yang kita bangun dipakai oleh pasangan suami istri. Ya, yang tentu sebelumnya kita tidak harapkan istri kita kawin dengan orang lain. Karena dia cinta kita sampai mati. Tapi apa yang terjadi? Kita meninggal, selesai iddahnya mereka nikah lagi. Mereka pakai sofa yang kita beli harganya sampai 25 juta dengan uang haram. Spring bed kita beli sampai harganya 50 juta dengan uang haram. Setiap mereka pakai tidur di atas spring bed itu, mereka menikmati kehidupan ini. Kita bertambah azab di alam kubur. Mobil yang mereka pakai kemana-mana, mereka mesra sekali karena pengantin baru. Apalagi si laki-laki ini supaya dia tidak ditinggalkan oleh ibu yang cantik, yang kaya raya ini, dia pasti menampakkan cintanya luar biasa, 1000%. Oh, mereka mesra sekali. Tapi kita menambah azab. Semua kemesraan mereka menambah azab kita di alam kubur. Apakah kita mau seperti ini, Bapak Ibu sekalian? Apalagi ibu-ibu. Demi menyenangkan suami, buat seperti tadi. Kalau ibu yang meninggal, kami laki-laki saat ini meninggal, saat ini boleh menikah. Hari ini meninggal, besok menikah. Soal nanti orang katain, tidak ada urusan. Tapi yang penting agama halal. Cari lagi istri yang lebih cantik dari ibu yang sudah meninggal. Yang lebih muda dari ibu yang sudah meninggal. Dan mungkin orang-orang yang materi akan mau. Bapak itu bagus, punya rumah besar, punya perusahaan. Nanti kami laki-laki bermesra-mesraan dengan istri yang cantik luar biasa tadi. Ibu-ibu mendapat azab di sana. Maka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Rasul. Hitung dirimu, hisap dirimu. Sebelum Allah menghisapmu di akhirat. Tapi tidak bisa dipungkiri kita yang baca, Bapak Ibu sekalian. Iqra' kitabak, baca catatan kehidupanmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Kamu yang akan vonis. Saya masuk kantor setiap hari, pencet absen jam 7.30. Setelah itu saya keluar dengan alasan ambil anak di rumah antar ke sekolah, jam 9 baru ke kantor. Secara undang-undang negara tak boleh. Tapi dilanggar. Terstruktur, masif. Baca semua. Lalu akhirnya vonis, oh kalau begitu saya sekian ratus tahun di neraka. Bapak Ibu sekalian, tak ada jaminan kita keluar dari Zoom ini, kita masih bisa bertemu dengan keluarga kita. Tak ada jaminan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, keluar dari sini masih bisa bertemu dengan anak-anak. Tidak ada jaminan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal sudah tiba, maka tidak akan ditunda walaupun sebentar. Maka saya sering ditanyakan dan saya sering menjawab begini. Ustaz, ada manggil Ustaz, ada manggil Abi, terserahlah. Ustaz, anak saya sudah besar. Kira-kira anak saya arahkan kemana yang baik, bro Ustaz? Pegawai negeri kah? Usahawan kah? Dan lain sebagainya. Saya jawab, Bapak lihat dulu anak Bapak. Dia bisa amanah tidak? Kalau kira-kira dia tidak bisa amanah, kenapa diarahkan untuk jadi pegawai negeri? Dia telah jadi pegawai negeri yang tidak amanah, yang tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada siapapun. Ketika ada misalnya, ini cerita oknum, saya tidak tahu siapa. Ada tugas keluar misalnya. Ya, apa namanya tugas keluar? Dinas luar.
Dari dinas luar per tim. Tim atau tim namanya. Tim ya, per tim. Ada 10 orang. Ke Bali misalnya. Ke Papua misalnya. Ke Sumatera Selatan dan sebagainya. Dia tidak bisa berangkat. Di sana disediakan tiket pesawat, penginapan, konsumsi, akomodasi, transportasi, semuanya ditanggung. Tidak ada uang perjalanan dinas. Mungkin uang saku namanya. Ya, udah uang saku. Apanya? Uang harian. Dia tidak bisa datang, tapi tanda tangan kehadiran di sana selalu ada. Tiket pesawatnya ada. Kehadiran dia di pesawat ada. Bahwa dia absen tepat waktu, semua ada. Masuk uang ke rekeningnya. Berapa uang sakunya? 25 juta. Karena 1 juta dihitung, 1 hari dihitung 1 juta. 25 hari dihitung 25 juta. Nanti bagi-bagi dengan yang tanda tangan. Untuk dia 5 juta, untuk kita 20. Nanti gantian. Dia tidak bisa datang, kita yang tanda tangan. Masya Allah. Kalau sudah seperti itu, sudah sangat tipis harapan untuk mendapatkan rahmat Allah. Berani sekali. Ini cerita oknum. Ada oknum yang berhak menentukan uang. Ini misalnya cerita oknum anggota dewan. Ada namanya dulu sering disebut dengan dana aspirasi. Kalau sekarang disebut dengan pokir. Pokok-pokok pikiran. Ini cerita oknum. Tapi nanti jangan tanya saya siapa. Dan jangan minta saya bukti. Tapi ini bayang-bayang kalau ada. Datang ke masjid, datang ke pesantren. Lihat pesantrennya sudah kurang bagus, sudah kurang layak. Pak, ini perlu dibangun nih. Kalau Bapak mau saya akan bangun. Ada uang pokir saya 2 miliar. Saya akan bangun di pesantren Bapak 1 miliar. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih. Tapi Pak, saya punya tim. Saya punya tim. Nanti uangnya masuk ke rekening Bapak. Masuk 3 tahap. Tahap pertama 40%. Kemudian tahap kedua 30%. Tahap ketiga 30%. Itu berarti jumlahnya 100%. Nanti Bapak kembalikan ke saya 400. Masuk 1 miliar, Bapak bangun 600. Tapi pertanggungjawabannya 1 miliar. Masya Allah. 40%. Kenapa dia berani? Karena dia lupa tadi. Kenapa kita harus lupa? Banyak orang-orang hebat, orang-orang megah, orang-orang yang banyak uang. Tiba-tiba kita dengar berita sudah meninggal. Misalnya ada artis yang dia hebat sekali, kaya raya sekali, tiba-tiba terdengar meninggal. Ada pejabat, ada usahawan yang kalau istilah saya bukan lagi milioner, tapi sudah trilioner. Kaya sekali, meninggal. Tidak ada yang bisa menahan nyawa kita, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang bisa menahan nyawa kita, baik jabatan kita, kekuatan kita. Kita punya karyawan yang hebat, punya bodyguard yang hebat. Tak akan bisa menahan nyawa kita kalau ajal itu sudah tiba. Nah, maka kita jangan lagi berada di nafsul ammarah yang melakukan dosa tidak takut. Tapi minimal kita sudah berada di nafsu, di atas itu namanya nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu orang sudah takut kepada dosa zahir, tapi masih tertanam di hatinya dosa batin. Dosa zahir dia sudah tidak lakukan lagi, dia tidak korupsi lagi, dia tidak curi-curi waktu lagi, dia tidak mengambil yang bukan haknya lagi, tidak meninggalkan salat lagi, tidak meninggalkan puasa lagi, tidak melakukan berbagai kesalahan dan dosa yang zahir. Tapi dia belum bisa menyelamatkan diri dari dosa batin. Kalau hubungan dia dengan manusia sudah bagus, hubungan dia dengan Allah di satu sisi juga sudah sangat bagus. Tapi dia belum bisa selamat dari riya misalnya. Beribadah karena pamer. Salat tahajud, foto. Krek, foto, selfie. Lalu upload di media, masukkan ke Facebook. Tulis di situ, Alhamdulillah malam ini bisa tahajud 8 rakaat. Semoga berkah. Kasih bantuan tuh anak yatim. Prak, dipoto juga. Masukkan juga tadi. Alhamdulillah hari ini dapat bantu 2 anak yatim. Masing-masing 100.000. Semoga berkah. Selalu ada tulisan semoga berkah. Tapi kalau itu niatnya pamer, itu 0 pahalanya. Tak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang nafsul lawamah masih seperti itu atau merasa bahwa dirinya lebih hebat dari orang lain.
Dia datang ke rapat di kampung. Saya berapa menit lagi? Kira-kira berapa menit lagi? Kita 2 menit lagi. Oh 20, baik. Ada rapat di kampung misalnya, rapat di Menasah atau rapat di halaman masjid pakai kursi. Kita datang sudah telat, tidak ada kursi lagi. Kita pulang. Pulang ketemu dengan orang lain ditanyakan, kenapa semalam nggak datang rapat? Oh saya datang. Tapi masa untuk saya tidak disisihkan satu kursi, tidak disediakan satu kursi. Lagi-lagi lu ya dua disiluk hana wajar. Pulang. Merasa sombong. Nah itu juga penyakit batin. Atau mungkin yang paling banyak hasad. Ini mohon maaf ibu-ibu sekalian kalau saya menemukan ini agak lebih banyak ke ibu-ibu. Tidak mau orang lain lebih hebat darinya. Dan dari bapak-bapak juga tidak kurang. Tidak mau orang lain lebih muncul darinya. Tidak mau rumah orang lebih besar dari rumahnya. Tidak mau jabatan orang lebih tinggi daripada jabatannya. Dia tidak mau dan merasa iri, merasa tidak senang ketika penghasilan orang lebih banyak daripada penghasilannya. Itu disebut dengan hasad. Hati-hati para jamaah sekalian. Iyyaka wal hasad kata Rasulullah. Jauhilah sifat hasad karena bahwa sungguhnya hasad itu akan memakan, akan menghanguskan, akan menghapus amal kebaikanmu. Kama ta'kulun narul hatab. Ibarat api menghanguskan kayu yang kering. Jadi kalau ada kayu kering kita masukkan dalam api, habis tinggal debu. Paling-paling tinggal arang beberapa potong, yang lain menjadi debu, menjadi abu. Jadi kalau kita hasad, merasa dengki, merasa iri, merasa kurang nyaman ketika orang lain punya sesuatu yang lebih bagus dari kita. Kemudian ada harapan supaya rahmat yang ada di orang itu bisa sirna. Ada harapan supaya yang ada di orang itu bisa hilang. Nah, pada saat itu namanya hasad. Maka semua amal kita pada hari itu zero pahala. Tidak ada lagi pahalanya. Kita baru pulang haji, baru pulang umrah, baru pulang dari masjid puasa Senin Kamis. Nol pahalanya. Karena kita punya penyakit hasad. Dan ini terlihat biasanya kalau tetangga ganti gorden, dia juga berusaha ganti gorden. Tidak ada uang kredit. Melihat orang sudah ganti televisi, televisinya dulu biasa, sekarang sudah seperti di ruangan ini. Ini berapa ukurannya? Ini berapa in? 80? Berapa in? 120. Waduh, berapa in Duku Sepuan? Mungkin 120 in ini. Besar sekali. TV di rumahnya 32 in. Kamu pikiran pada copeng, pada yumnya. Nyan 12,5 juta. Ngutang bila perlu. Tidak mau orang lebih hebat. Tanya, kamu punya berapa kereta di rumah? Saya punya 5. Oh dia baru 3. Berjibaku bagaimana bisa dapat 2 lagi. Tidak mau kalah. Ada kentalum seri yang tim. Nah ini penyakit ini bahaya buat ibu-ibu sekalian. Dan secara dunia pun bahaya. Saya Bapak Ibu sekalian walaupun belum berhasil. Sedang coba praktekkan. Saya tidak mau tahu dengan urusan orang. Saya mencoba tidak mau tahu dengan fasilitas yang dimiliki oleh orang. Saya mencoba tidak mau tahu sebesar mana rumah orang. Saya mencoba tidak mau tahu di mana jabatan orang. Saya mencoba tidak mau tahu berapa penghasilan orang. Sebab kalau kita mau tahu urusan orang nanti timbul penyakit hasad. Di dunia ini paling kurang kita akan terkena 2 penyakit. Pertama hilangnya kedamaian. Tidak ada kedamaian. Orang yang punya hasad saya jamin tidak ada kedamaian. Hatinya selalu panas. Selalu panas, panas. Tidak ada kedamaian. Sehingga kadang-kadang dia akan bersedia bekerja 24 jam. Walaupun sebenarnya kekuatan tubuhnya sudah tak mampan. Kekuatan tubuhnya sudah tak sanggup. Jam 2:30 malam dia sudah bangun. Buat kue. Ini bukan kita menyalahkan orang buat kue. Tidak masalah, cari rezeki. Buat kue, lalu jam 6 diantar ke warung-warung. Udah selesai, jam 8 ke rumah seseorang, maaf, nyuci di sana, nyetrika di sana. Tanpa istirahat. Tadi pulang ke rumah sebentar, masak cepat-cepat. Buat suami dan anak bagi yang perempuan. Lalu datang ke rumah orang, ke rumah siapa, di tempat dia bekerja. Lalu setelah salat zuhur, dia kerja lagi. Habis maghrib, dia kerja lagi. Jam 11 malam istirahat, jam 2:30 baru bangun. Kapan tubuhnya istirahat? Kenapa dia mengejar ini? Dia ingin mendapatkan banyak sekali di dunia ini. Padahal itu sangat tidak baik.
Malamnya istirahat cuma sebentar, nanti sudah terkumpul 12 juta, lalu tiba-tiba sakit, masuk rumah sakit, kata pihak rumah sakit, ini tidak ditanggung BPJS, Anda harus berobat pribadi. Oh, saya tidak yakin berobat di sini, saya ke Penang saja. Berangkat ke Penang, jual tanah, jual kerbau, jual apa yang ada. Dapat uang cuma 12 juta. Sampai di Penang kata dokter, Anda harus deposit 50 juta. Nanti kalau lebih kami kembalikan, kalau tidak cukup kami minta lagi. Uang yang dia dapat 15 tahun dia bekerja cuma 12 juta, tapi dalam 1 jam menghabiskan 50 juta. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak punya hasad, tidak punya keinginan untuk menyaingi orang lain, kita akan hidup seperti kita. Menarilah dengan irama gendang sendiri, kita jangan menari dengan irama gendang orang. Tidak bisa. Kalau memang kita hidup seperti ini, hiduplah seperti ini. Apa yang kita makan? Makanlah seperti ini, yang penting halal. Seperti apa rumah kita? Rumah itulah rumah kita. Harus jadikan baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Kita pulang ke rumah disambut oleh keluarga dengan sambutan mesra, dengan sambutan hangat. Kita pun tidak berkenan berlama-lama di luar. Tidak ada ceritanya jam 6 pagi minum kopi bagi laki-laki, jam 12 malam baru pulang, istrinya nunggu di rumah. Kalau saya firasat saya tidak ada rasa cinta dari dia kepada istrinya, tidak ada rasa rindu dia kepada istrinya di rumah. Istri pun ketika suami tidak di rumah senang luar biasa, jingkrak dia, gelantur kayak kira-kira begitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nikmatilah apa yang ada di kita. Insya Allah hidup kita akan senang, akan tenang. Kalau kita hari ini punya pangkat yang paling rendah berapa? 4D itu yang paling rendah. 1A. 1A. Nah, yang paling tinggi 1D. Kita masih 1A. Beda mimpi-mimpi melihat orang 1D. Kapan saya? Jauh sekali. 1D tadi menjadi 1A dan sebagainya lah. Jadi yang tertinggi 4D. 1A yang paling rendah. Kita di 1A ingin segera ke 4D karena melihat gajinya banyak, dia punya fasilitas. Jangan. Kita nikmati saja apa yang ada. Kalau besok kita naik. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita perlu garis bawahi, Islam tidak melarang kita mewah. Islam tidak melarang kita bangun rumah besar. Islam tidak melarang kita punya tingkat yang punya jabatan yang paling tinggi. Tapi jangan bermimpi. Kita penghasilan 1 hari 50.000. Lalu bermimpi punya mobil Toyota Alphard. Gimana ceritanya? Nyancet langit. Nah, itu yang dilarang dalam Islam. Punya hayalan yang secara adat belum dimungkinkan. Tapi kalau kita sudah punya uang, Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian, baik yang hadir atau yang melalui Zoom, sudah diberi kekuasaan oleh Allah, hari ini punya uang, silakan beli tanah, buat lapangan pesawat sendiri, beli pesawat pribadi. Di Indonesia sudah ada beberapa orang yang punya pesawat pribadi, silakan. Tapi berangan-angan terlalu tinggi. Jangan seperti ibarat pungguk merindukan bulan. Necot bulan dengan sadap bahasa Aceh. Nah, jadi kalau kita tidak ingin bersaing dengan orang lain, hidup kita akan tenang Bapak Ibu sekalian. Kita makan berlaukkan cabai, tapi itu lezat sekali. Tak ada lauk lain, yang ada cuma cabai di belakang rumah. Taruh nasi yang masih panas, taruh garam sedikit, diaduk, gigit cabai, makan nasi. Lezat sekali. Kalau kita tidak mau hidup kita banding-bandingkan dengan orang lain. Tapi kalau hidup kita selalu suka banding-bandingkan dengan orang lain, yang kita makan daging yang paling lezat, tapi akan terasa pahit, akan terasa tidak lezat karena hati kita tidak nyaman. Kemudian yang kedua, kalau ada hasad Bapak Ibu sekalian, orang itu penyakitan. Karena pankreasnya terganggu. Orang yang punya hasad itu pankreasnya tidak akan bisa beristirahat. Tidak akan bisa bekerja dengan normal. Ketika pankreas sudah terganggu, mengganggu detak jantung, mengganggu kerja ginjal, mengganggu proses, semuanya terganggu. Pelan-pelan. Andaikan bisa terdeteksi, ya, andaikan ada alat yang bisa mendeteksi ini, ketika dipasang, plak, muncul di layar monitor penyakit hasad. Tapi tidak bisa terdeteksi. Nah, ini hanya kita yang bisa mendeteksi ya, pribadi kita masing-masing. Jadi para jamaah sekalian, ini saya apa yang sudah saya sampaikan, saya mengingatkan diri saya pribadi dan mohon maaf kalau boleh kita saling mengingatkan sebagaimana Allah berfirman, wal asr
Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Orang yang semuanya merugi kecuali 3 orang. Pertama, orang yang beriman. Yang kedua, beramal saleh. Yang ketiga, bisa saling mengingatkan. Mungkin hari ini kalau Bapak Ibu menganggap saya mengingatkan, saya berharap nanti, besok, lusa, atau kapan Bapak Ibu juga mengingatkan saya. Jadi mudah-mudahan kita selalu dalam ridha dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita hidup di dunia ini senang. Allah selamatkan kita di dunia ini. Kita bisa hidup dengan nyaman. Kita selamat nanti di alam kubur dan selamat di alam akhirat. Kita boleh berdosa dengan Allah sebanyak-banyaknya, tapi hindarilah dosa dengan manusia. Salah satu yang mungkin sudah mulai tidak ditakuti oleh umat pada saat ini adalah dosa dengan bekerja tidak jujur. Ingat saudaraku sekalian, ini dosa dengan manusia yang cara bertaubatnya sangat sulit kecuali kita kembalikan. Kalau tidak kita kembalikan, kita mohon maaf. Orang-orang yang sudah meninggal, bagaimana lagi kita mohon maaf. Orang-orang kita tidak mengetahui keberadaan mereka, bagaimana kita memohon maaf. Dan semoga di alam kubur kita bisa istirahat dengan tenang, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah dan tidak ada masalah. Di akhirat ketika kita bangkit bisa tenang, tidak ada masalah. Kami rasa sebagai pembuka, kami padai dulu. Dan mungkin bila ada saran, bila ada masukan, bila ada tambahan dari kita semua, kami sangat mengharapkan masukan dan juga kritikan dan juga pensyarahan untuk kami. Dan bila ada juga pertanyaan, kalau kami mampu menjawabnya, kami akan menjawabnya. Dan kalau kami tidak mengetahui jawabannya, mungkin kami akan cari dulu dan nanti kami akan jawab mungkin melalui grup Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Untuk sementara kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu sekalian serta anak-anak kami yang berbahagia, dari begitu banyak penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi, sangat mengingatkan kita kepada hal-hal yang mungkin pernah kita lakukan dan kekurangan-kekurangan serta dosa-dosa yang pernah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Dan tentu saja pencerahan hari ini akan memberikan satu dampak yang besar dan solusi bagi kehidupan kita yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan kami sangat yakin bahwa masih banyak yang ingin kita ketahui bagaimana cara kita muhasabah diri dari apa yang telah kita lakukan pada kehidupan kita yang lalu. Untuk itu kami berikan kesempatan yang langsung ingin bertanya dengan Pak Ustadz, silahkan diberi waktunya. Ya, silakan. Itu paling kiri namanya. Silakan Ibu yang sudah raise hand. Paling kiri atas. Siapa Pak? Ya, silakan langsung buka kameranya untuk bertanya kepada Pak Ustadz. Silakan yang raise hand. Yang menggunakan nomor tanpa nama, silakan langsung. Bisa di Zoom dia. Ya, langsung suaranya belum terdengar dengan kita, silakan. Ya, kita berikan kesempatan untuk penanya pertama yang sudah mengangkat tangan. Kita sudah lihat. Boleh dibuka suaranya? Bisa kelihatan siapa? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, sebutkan nama. Iya, saya Halimatus Sa'diah. Mohon maaf tadi lupa kasih apa namanya rename Bu Atus, Bu Yani. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya, Bu Yani? Jelas sekali Ibu Atus, silakan. Baik, kembali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Ustadz dan Pak Dir dan Bu Yani serta Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Bu Yani, nggak bisa di jalan nih ya. Lagi beresin sesuatu, nggak bisa buka kamera off cam. Baik. Bu Yani dan Pak Ustadz serta Pak Dir, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Ustadz bahwa tadi ada kalimat yang paling membuat kita tergugah, muhasabah diri.
Nah, muhasabah diri ini kalau boleh ya Ustadz ya, sebenarnya setiap hari kita bermuhasabah di malam hari atau kapan yang kita inginkan. Nah, seringkali kita lalai ya, mungkin untuk saya sendiri lalai terutama untuk pengajian. Ah, besok ini kemungkinan ada dinas luar nggak bisa. Nah, pertanyaan pertama, sebagai mengingat muhasabah diri, eh, apakah boleh kita Ustadz apa namanya mendengarkan ceramah-ceramah via Zoom, tapi kita tidak kenal secara mendetil Ustadz tadi, karena memang di apa di medsos sering di-share gitu. Apakah ini baik buat kita? Karena kadang-kadang selama ini kan banyak apa namanya yang nggak kita kenal lah seperti itu, ilmunya kah benar dah Ustadz gitu. Kalau memang di Poltekkes kita yakin yang kita undang adalah seperti Ustadz sudah kita tahu bahwa benar-benar yakin gitu. Itu satu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, terkait dengan kinerja kita dalam berorganisasi. Eh, Mungkin kita tidak mungkin menyalahkan si A, si B, si C. Tapi pada kenyataannya eh, apa ya, seolah-olah ada menganggap sepele pekerjaan. Masih banyak di antara kita. Sehingga itu akan mengganggu sistem. Nah, mungkin Ustadz bisa nggak memberikan nasihat kepada saya sendiri dan kepada kita semua, apa sih yang harus kita lakukan Ustadz terkait dengan supaya pekerjaan tadi selesai tepat waktu dan tidak mengganggu sistem. Karena kalau udah mengganggu sistem akan terhambat ke yang lainnya. Akhirnya kita menjadi ya kurang nyaman, ya katakanlah kecewa atau dongkol karena seolah-olah pekerjaan kita begitu yang nggak selesai. Ini mohon saran dan nasihatnya kepada kami semua. Kemudian dari segi reward mungkin Ustadz, ada orang yang hanya sekedar absen saja gitu ya, tapi rewardnya full. Sementara ada yang kerja mati-matian, rewardnya biasa-biasa saja, makan tidak ada. Nah ini mungkin nasihat juga kepada kami, apa yang harus kita lakukan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bu Halimatus Sa'diah Ustadz, beliau sebagai Kapus Pengembangan Penjamin Mutu yang ada di kampus kita Ustadz. Beliau juga dosen di keperawatan. Ada 3 pertanyaan Ustadz, langsung saja silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah boleh kita mendengar tausiah dan ceramah dari orang yang tidak kita kenal? Kalau melalui media, ceramah yang melalui media, kalau penyampainya itu tidak berkapasitas, tidak punya kapasitas untuk itu, nanti dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan, karena pemikiran kita tak akan sanggup untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis. Maka kita harus gali ilmu itu, harus ambil dari orang yang kita sudah kenal dan kita yakin beliau punya ilmu. Kalau di Indonesia, alhamdulillah yang sering tampil itu banyak sekali. Seperti Buya Yahya, Ustadz Abdul Samad, dan lain sebagainya. Dan banyak lagi orang-orang yang, kalau memang kita sudah tahu latar belakang beliau, beliau memang punya ilmu. Tapi mohon maaf, misalnya beliau kuliah, dulu sekolah SD, SMP, SMA, lalu di kampus dokter hewan. Apa istilahnya ya? Beliau menjadi sarjana yang ahli di bidang hewan. DRH mungkin ya. Dokter hewan. Ya, Fakultas Kedokteran Hewan. Lalu tiba-tiba ceramah. Beliau tidak pernah di pesantren, tidak pernah berguru kepada seorang, cuma terinspirasi saja. Lalu lahirlah ceramah karena ide beliau bagus, pemikiran-pemikiran beliau bagus. Jadi belum tentu pemikiran-pemikiran kita ini bagus dan sesuai dengan kaedah-kaedah fikih. Karena untuk ilmu ini dia butuh standar ya, dia punya standar juga. Ya, saya rasa kalau di kita di berbagai hal juga ada standarisasinya. Nah, jadi kami rasa seperti itu. Kalau memang orang sudah kita kenal, insya Allah. Apa kiat-kiat supaya kita tidak menganggap sepele pekerjaan? Kami rasa ini mudah insya Allah. Mudah. Cuman tinggal
saya atau kita semua mau tidak melaksanakannya. Kiat yang paling besar kalau kita tidak rincikan satu saja. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa ini amanah. Kalau saya memikul amanah tidak menjalankan dengan baik, saya berarti menipu diri saya sendiri. Kita harus ingat Bapak Ibu sekalian, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi wa sahibatihi wa bani. Di hari akhirat nanti seseorang akan menjauh dari yang lain, tidak akan tolong. Saudaranya akan menjauh, bahkan anak kita sendiri. Yang hari ini kadang ada di antara manusia sekarang korupsi demi anaknya. Anaknya tidak tahu, nanti di akhirat minta bantu anaknya. Nak, tolong bapak nak. Nak, tolong ibu nak. Tolonglah. Dulu bapak sudah berkorban mati-matian untukmu. Sekolahkan kamu, beli kamu pakaian, bangun kamu rumah, beli kamu kendaraan. Cari pekerjaan untukmu. Tolonglah ibu nak. Apa jawaban anak? Mohon maaf Pak, mohon maaf Bu. Mereka pergi tak akan tolong. Jadi itu mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi yang kuat bagi kita. Kita akan berpisah dengan anak di akhirat kalau tidak sama-sama masuk surga. Titik. Tidak ada kata lain. Kalau kita tidak masuk surga, anak masuk surga, tidak ketemu. Kita masuk surga, anak tidak masuk surga, tidak ketemu. Maka Allah ingatkan kita, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu, jaga keluargamu, istrimu, anakmu, suamimu, cucumu, ponakanmu, adikmu dari neraka. Jadi sama dengan kalau kerja seperti tadi membeli neraka Bapak Ibu sekalian. Jangan anggap enteng amanah. Jangan anggap enteng amanah jabatan. Jangan anggap enteng amanah pekerjaan. Nanti siapa yang akan tolong kita? Mohon maaf, kalau di dunia ini ada orang bersalah. Ini kita cerita oknum, memang belum pernah terjadi, tapi ini bayang-bayang. Ada seorang korupsi 100 miliar. Tertangkap tangan. Lalu diproses. Kalau hakimnya nakal, pengacaranya nakal, saksinya nakal, semuanya nakal-nakal, selamat dia. 100 miliar masih ada di rekening, buang 50. Untuk hakim nakal tadi, untuk saksi nakal tadi, untuk pengacara nakal tadi, udah. Semuanya meringatkan dia, pasal bisa dicari. Pasal ini junto ini, pasal ini junto itu, pasal ini junto ini, itu, dan sebagainya. Bebas. Vonis bebas. Tapi di akhirat, siapa yang mau disogok? Kalau ada di antara kita yang hari ini bekerja tidak jujur, nanti di akhirat divonis neraka, siapa yang mau disogok? Mau sogok Allah? Mau sogok malaikat? Tidak bisa. Tidak ada cerita lain di akhirat itu sepas-pasnya. Tidak ada kezaliman dari Allah. Maka jangan anggap santai ya hari ini punya rumah besar tapi dengan uang haram. Jangan anggap santai ya hari ini punya fasilitas yang sangat-sangat mewah, super mewah, tapi dari hasil seperti tadi. Jangan anggap diri sudah baik sekali. Segeralah bertaubat, mohon maaf. Dan yang memang selama ini seperti tadi dapat reward. Ya, dapat reward ini bisa rasa pertanyaan ketiga. Karena absennya tepat waktu dapat reward ya. Karena dia dekat dengan atasan. Karena dia pandai sekali buat urusan sampai ke tingkat paling atas. Ya reward manusia boleh. Tapi nanti reward dari Allah neraka. Jadi bagi kita yang hari ini bekerja jujur. Tidak mendapatkan reward. Kalau bahasa saya tidak usah pamer saja. Allah Maha tahu. Dan Allah akan ganti ketika hak kita tidak diberikan oleh manusia. Allah akan ganti dengan pemberian dari Allah sejak dari dunia ini. Mudah-mudahan jawaban dari saya tidak memuaskan ibu yang bertanya. Ibu Lima itu dia. Baik. Baik Ustadz, terima kasih jawabannya. Terima kasih Ustadz jawabannya. Alhamdulillah sudah. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian atau anak-anak kami ada yang ingin bertanya, kami beri kesempatan langsung. Assalamualaikum Bu. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Dari Langsa ini Bu. Oh Pak Tif, ya Pak. Izin tidak menghidupkan kamera. Baik Pak Tif, silakan Pak. Saya hormati Pak Direktur dan juga Ibu Moderator. Jam berapa? Masih ada setengah jam lagi Ustaz ya? Jam 10 boleh Ustaz ya? Ya silakan Pak Tif. Mohon maaf tadi pertama saya tidak mengikuti dari awal, tapi ada disebutkan muhasabah diri. Nah, apakah itu judulnya saya juga tidak melihat secara cermat, tapi
saya hari ini tidak muhasabah orang lain, tapi muhasabah diri sendiri. Artinya begini, Pak Ustadz, usia saya 54 tahun. 31 tahun menjadi pegawai negeri. Dan alhamdulillah hari ini, apakah itu alhamdulillah atau bukan alhamdulillah, saya tidak tahu. Artinya saya masih sebagai ASN. Nah, tentunya kalau sepanjang itu hidup dan sepanjang itu waktu bekerja, saya yakin saya sendiri ya meyakini bahwa saya pasti punya salah. Ya. Nah, tentunya apakah salah di masa lalu, apakah salah sekarang yang sedang berjalan juga hal yang tidak bisa dipungkiri. Pertanyaannya adalah apa saja yang harus kita lakukan untuk bertaubat ya dari berbagai kesalahan-kesalahan di masa lalu dan juga yang sedang kita jalani sekarang. Mungkin itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tif. Pak Tif ini dosen di keperawatan Langsa, Pak Ustadz. Baik, langsung Pak Ustadz akan menjawab bagaimana cara taubat ya Pak Ustadz. Silakan Baik. Pak Ustadz. Jauh berbeda cara taubat dosa dengan Allah dan dosa dengan manusia. Dosa kita dengan Allah dengan melakukan satu kebaikan, bisa saja semua dosa kita terhapus. Tapi jangan sampai ada di hati kita, mohon maaf, setelah melakukan kebaikan kita langsung vonis bahwa dosa saya sudah selesai. Ini sebagai contoh saja. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bercerita ada seorang perempuan lacur, mohon maaf. Kalau saya tidak salah ingat, dia sudah melacur selama 30 tahun. Sehingga sudah tidak terhitung berapa kali dia sudah berzina, berapa ratus kali dia sudah berzina, dan sudah berapa laki-laki yang sudah berzina dengannya. Coba bayangkan berapa besar dosanya. Dosa zina itu, bila ada di tempat ini, ada orang berzina, maka 40 hari, 40 malam ke depan Allah cabut rahmatnya. Tak ada rahmat. Itu untuk satu kali berzina. Ini coba bayangkan 30 tahun jadi lacur. Suatu saat dia menemukan seekor anjing yang hampir mati kehausan di tengah padang pasir. Dia punya sedikit air. Perempuan ini punya sedikit air. Dia bayangkan di hati, kalau saya minum air ini, tidak saya berikan kepada anjing, anjing ini bisa mati kehausan. Tapi kalau anjing ini saya tolong, saya berikan air ini, saya tak punya air. Tapi tidak apa-apalah, saya kan bisa hidup, saya punya akal. Jadi berikanlah air yang sedikit tadi untuk si anjing, lalu si anjing pun setelah minum menjadi segar, dia berlari kembali, seolah-olah dia berterima kasih kalau bahasa kita. Lalu apa yang terjadi terhadap si perempuan ini? 30 tahun dosa lacurnya dihapus total oleh Allah cuma dengan satu kebaikan memberi air kepada anjing. Tapi dosa dengan manusia tidak akan, Bapak Ibu sekalian, tidak akan terampuni setelah selesai pensiun, sering ke masjid, tahajud, menjadi orang yang rajin puasa, tidak terampuni. Kecuali dia mengembalikan apa yang sudah dia ambil itu. Jadi cara tobatnya Bapak, hitung berapa yang kita yakin yang kita sudah ambil yang bukan hak kita. Hitung berapa yang sudah kita bekerja, ambil gaji tapi kita tidak bekerja. Berapa jumlah semuanya? 100 juta? 100 juta. Ambil 100 juta, berikan sebahagiannya untuk masjid. Mungkin sebahagiannya suruh bersihkan got di kampung kita. Nanti gaji tukang itu dari kita. Atau ada jalan yang sudah bolong, lalu kita cari semen kita buat. Lalu berniat dalam hati sampaikan kepada Allah, ya Allah, yang aku tahu, yang aku ingat itu ya Allah. Mohon ampuni saya bila saya melakukan yang di luar itu yang tidak saya ingat. Hanya itu cara taubatnya, nggak ada cara lain. Kalau dosa kita mengatain orang, mohon maaf. Yang hari ini, Masya Allah, akibat agama dianggap sepele, orang tidak takut lagi mencaci maki di Facebook, mencaci maki di atas podium, mencaci maki di mana-mana. Padahal bagaimana tegas pesan Rasulullah. Bila kalian melihat dua orang yang saling mencaci maki, ketahuilah bahwa mereka berdua adalah syaitan. Bukan seperti kata Rasulullah. Kalau seperti syaitan masih mending. Tapi mereka berdua adalah syaitan. Lalu setelah saya baca hadis ini, saya coba kaji-kaji. Apa sih syaitan? Dan apa sih akibat yang diterima oleh syaitan? Saya dapatkan dua dan mungkin banyak lagi. Karena kemampuan saya terbatas, ilmu saya terbatas. Kemampuan baca saya, mengkaji saya terbatas, saya dapat dua. Pertama, syaitan itu ditutup pintu taubatnya.
Maka karena itu saudara-saudaraku sekalian, orang yang mencaci maki, yang saling mencaci maki, berarti karena dia adalah setan, pintu taubatnya ditutup kecuali dia mohon maaf kepada orang yang dia caci. Yang kedua, setan tidak diangkat-angkat dari neraka. Dia dimasukkan dalam neraka tidak karena di akhirat itu selama-lamanya, maka dia tidak diangkat. Ya, semuanya gitu. Nah, terakhir ya. Nggak apa-apa ya, juga analin dulu. Izin Bu Riani, izin Bu Nurmayani, izin moderator. Sebentar Bapak, sedang penjelasan. Sebentar, sabar. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, setan itu tidak diangkat dari neraka. Maka takutlah kepada dosa. Kalau tadi dosa mencaci maki. Dan ini juga dosa terhadap tidak amanah ketika dalam bekerja. Jadi taubatnya hanya mengembalikan. Memohon maaf kepada siapa? Ya. Tidak ada yang berhak memaafkan karena ini milik bersama, milik semuanya. Kalau instansi tempat kita bekerja, instansi pusat, maka ini milik semua rakyat Indonesia. Adakah kesempatan kita mohon maaf kepada mereka? Demikian Bapak. Dan mungkin kami persilakan kepada Bapak yang baru saja masuk. Ya, baik Ustadz, terima kasih untuk jawaban yang telah diberikan atas pertanyaan Bapak T. Iskandar Faisal tadi. Selanjutnya yang tadi Bapak yang ingin bertanya, silakan dari mana Pak? Sebutkan nama. Terima kasih Bu Nurmayani. Dari Baik, Pak Zakir nih di Langsa. Oh, Pak Zakirullah, silakan Pak. Terima kasih kesempatannya yang kami muliakan Pak Direktur, Pak Ustadz, dan seluruh Ibu dan Bapak dosen semuanya. Pertanyaan adalah, menyimak daripada penjelasan Ustadz tadi sangat-sangat menarik. Cuma kami ingin konfirmasi kembali, Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan kepada seluruh makhluk untuk memegang amanah, semuanya menolak. Tetapi manusia malah menerimanya. Kenapa? Pertanyaan kenapa manusia berani menerima? Kemudian malah sekarang kalau kita lihat dari kasat mata ataupun kondisi sekarang ini, bukan menerima amanah, mencari amanah. Kalau bisa tidak dapat, pasang orang lain untuk mendapatkan amanah. Atau buat tim untuk mendapatkan amanah. Sehingga semua dilakukan demi mendapatkan amanah. Sedangkan kapabilitas, kemampuan pada dirinya yang memegang amanah tidak mempunyai kredibel. Bisa kita bilang kita secara kasat mata. Ini bagaimana orang tersebut, Pak Ustaz. Mungkin itu aja dulu, Pak Ustaz. Terima kasih Baik. atas kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pesan tersirat dalam surah Al-Ahzab tadi, kalau memang kita bisa tidak mencari amanah, ya jangan cari amanah. Kalau kita memang bisa tidak memikul amanah, kita jangan memikul amanah. Jadi terkait dengan pertanyaan dari beberapa jamaah ke saya tadi, ini pas sekali. Saya tadi sudah hilang jawaban yang kedua. Jadi saya mengarahkan beliau, kalau memang Bapak tidak yakin anak Bapak bisa memegang amanah, kasihlah dia modal. Kasih modal buka kafe, kasih modal untuk usaha dagang, kasih modal untuk jual beli mobil, kasih modal. Karena usaha yang paling bagus di dunia ini ketika ditanyakan kepada Rasulullah, ayul a'mal afdal. Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling bagus di dunia ini? Kata Rasulullah, pertama, amalur rajuli biyadih. Suatu hasil yang dihasilkan oleh usahanya. Tanam cabai jual, tanam pisang jual, tanam kacang jual. Tanam kacang hijau jual, tanam kacang kuning jual, itu yang paling bagus. Yang kedua kata Nabi, wal bai'u la gharara fih. Dan orang melakukan transaksi jual beli atau sebagai pedagang la gharara fih, yang dia tidak memanipulasi, tidak melakukan manipulasi apapun dalam perdagangannya. Tidak memanipulasi harga, tidak memanipulasi barang, tidak memanipulasi sistem dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita sudah terima amanah juga, ya, kita berkeluarga menerima amanah. Kita laki-laki punya amanah. Ketika kita beristri, kita punya amanah. Anak-anak yang dilahirkan oleh
oleh istri kita, melalui rahim istri kita, itu adalah amanah. Ketika kita sudah punya amanah, Allah peringatkan kita, jagalah amanah itu dengan baik. Hari ini kita sudah alhamdulillah bersyukur sekali kepada Allah. Dari sekian ratus orang yang melamar di posisi Bapak Ibu dapat. Dan banyak orang yang gagal. Yang juga menginginkan, mengharapkan, mendapatkan posisi seperti Bapak-Bapak hari ini. Mohon maaf kalau saya boleh contoh. Banyak yang ingin posisi seperti Bapak Direktur. Banyak yang ingin posisi seperti Ibu juga. Seperti kita banyak yang ingin. Pasti secara manusiawi. Tapi kita yang dapat. Maka jaga itu. Dah banyak orang yang melamar setiap tahun. Kalau ada tes CPNS yang diterima 10 orang, yang melamar 10.000 orang. Bayangkan berapa persen. Tapi kita yang lulus. Jangan kita abaikan amanah ini. Nanti di akhirat kita tidak akan sanggup tahan. Ini masalah yang paling besar. Maka kenapa Khulafaur Rasyidin ketika ditawarkan menjadi khalifah, semua angkat tangan. Jangan saya, jangan. Saya tak sanggup. Tapi umat tetap membai'ah beliau. Menurut kami beliaulah, andalah yang paling berhak untuk memimpin kami. Baik kalau begitu. Apa kata Abu Bakar? Kata Sayyidina Umar. Ya, lebih kurang perkataan beliau. Karena kalian sudah membai'ah saya pada hari ini untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin kalian, kalian harus berani tegur saya. Harus berani tegur saya. Dan bila perlu babat saya dengan pedang apabila saya bersalah. Bukan menutupi kekurangan, bukan menutupi kesalahan. Baik melalui tim seperti diceritakan tadi, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita tidak melihat ke orang. Tapi mudah-mudahan kita menyenter diri kita sendiri. Maaf, sekali lagi maaf. Sudah amanahkah saya? Begitu kita senter. Kita harus bertanya, saya sudah amanah atau belum? Oh, belum. Perbaiki. Oh, sudah kadang-kadang. Perbaiki. Oh, sudah. Pertahankan. Lalu lihat keluarga kita. Sudah amanah belum? Lihat anak-anak kita. Sudah amanah belum? Hari ini kita jaga tidak salat anak-anak kita? Itu sebagai amanah. Kalau Bapak Ibu sekalian kita tidak jaga salat mereka, tidak jaga iman mereka, bermasalah juga. Kita cari rezeki sudah halal, tapi mereka tidak salat subuh, kita tidak bangunkan, tidak ingatkan. Nanti kita lebih dulu dimasukkan ke dalam neraka dan mereka masuk surga. Na'udzubillah. Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah terlanjur menerima amanah ini, kita jaga. Jangan anggap enteng, jangan malah bangga sekali. Pegah lom, ya. Misalnya begini, ni cik ngobat Aceh mengat dah pegah, tapi hana puas cik, nah yang jemput Aceh. Cik madum. Keleganya rompat nak kerja. Ai bakkan tu bulan. Oh, dah nah. Kita bertanya, dah ron. Tamong polapan, wo polimong. Oh, kamu panenan tu. Tamong pos 8 tu kon absen tau nya, majak jauh lain nya. Pos 12. Gaji muaju hantar mau le pos 5 tu, me absen long kamu panenan. Mudah dah. Enteng sekali jawabannya. Apakah dia tidak sadar bahwa berapa banyak harta haram yang sudah dia bawa pulang ke rumahnya dengan penghasilan yang dia tidak bekerja, tapi dia anggap enteng. Kamu panenan. Saya kalau mereka absen, kalau kepala kamu mangat tak peduli kan? Padahal beliau mungkin tidak peduli karena perasaan. Dia dah kena tegur, hana mangat. Tegur dengan cara tindik-tindik. Kena pekerja tak. Goknya manusia cik. Goknya gejaga rong. Dan nyokon hana gejaga. Hangga-hangga kejut. Tapi jangan ketika ada kesempatan untuk melakukan dosa. Alhamdulillah. Jangan. Ketika kita diberi amanah. Ini uang yatim. Kamu kelola. Ini uang apa? Kamu kelola. Kita harus takut. Jangan. Alhamdulillah. Nanti 10 juta. Gaji dah cok. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini mohon maaf sekali lagi, melalui muhasabah diri ini, kita senter diri kita sebelum ajal menjemput. Dan mudah-mudahan kita menaik peringkat kita menjadi lebih baik mulai hari ini. Ya Allah, sebelum aku mati, aku ingin bersih dari dosa. Sebab kalau kita sudah mati, anak-anak tidak tahu kita korupsi. Keluarga kita tidak tahu kita korupsi. Bagaimana cara mereka mengembalikannya? Andaikan mereka tahu, oke, kita catat saya korupsi 10 miliar. Lalu setelah kita meninggal, rumah kita tinggalkan, dijual, tanah-tanah dijual. Karena beliau istri yang baik, kita bayar semua hasil korupsi bapakmu. Supaya beliau tidak kasihan dalam alam kubur. Oke. Tapi rata-rata orang korupsi, keluarga tidak tahu. Dia nikmati, dibawa pulang lagi, dikasih racun sama istrinya, dikasih racun sama anaknya. Bapak Ibu sekalian, dan mungkin ini sebagai penutup. Kenapa Imam Syafi'i cerdas sekali?
Kecerdasan Imam Syafi'i itu diakui. Diakui. Semua orang yang meneliti mengakui kecerdasan kehebatan Imam Syafi'i. Ketika beliau berguru kepada Imam Malik, tidak lama Imam Malik berkata, Syafi'i, kamu tidak boleh lagi ikut saya. Kalau sekuat ini pemikiranmu, sehebat ini otakmu kalau bahasa kita, kamu jangan ikut saya lagi. Kamu berijtihad sendiri dalam Al-Quran dan hadis. Kamu buat mazhab sendiri. Bagaimana bersih ayahanda Imam Syafi'i? Sebuah riwayat menceritakan ketika beliau nyebrang sebuah sungai, beliau menemukan sebuah buah, sebuah buah. Apa ya? Satu buah. Ada mengatakan apel, ada mengatakan delima. Karena sudah ada rasa lapar, makanan sudah habis, beliau makan. Setelah makan, ini setelah nyebrang sungai. Setelah makan teringat. Begitu selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ingat, ya Allah, saya telah makan punya orang. Nanti bagaimana keturunan saya? Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, orang yang mau menikah, dalam perutnya ada harta haram. Dia menikah, lalu malamnya bertemu dengan istrinya, dapat rizki, jadi keturunan. Sementara dalam tubuhnya tadi ada makanan haram, bermasalah kepada pemikiran si anak tersebut. Dia akan tertarik ke sisi kiri. Syekh Idris, ayahanda Imam Syafi'i, takut, bergetar badan beliau. Naik ke atas. Ke hulu. Naik ke hulu. Ini pasti ada pemiliknya. Beliau lihat di seberang sungai Uman, itu persis nyebrang lagi ke sana. Begitu dibanding-bandingkan buah delima yang masih ada di batangnya dengan yang beliau makan persis. Berarti ini pemiliknya. Ada seorang kakek-kakek di situ. Beliau beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini mumpung lagi ingat. Saya sudah di mana-mana sudah coba sampaikan, di majelis yang mulia ini juga saya akan sampaikan. Jawaban salam yang benar dan lengkap adalah waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Jadi saran saya mulai hari ini jawablah salam dengan sempurna, waalaikumsalam. Beliau bertanya, kek, mohon maaf, ini batang delima ini punya kakek? Ya, ada apa nak? Alhamdulillah kata Imam Syafi'i, saya mau mohon izin, saya mau mohon halal. Tolong dihalalkan 1/5 buat saya. Oh, tidak apa-apa, ambil saya. Kamu mau ambil 3, mau ambil 10, silakan. Tapi bukan yang sekarang. Saya minta halal yang sudah saya makan tadi. Hanyut di sungai sudah saya makan 1. Si kakek ini berpikir, oh ini bukan orang sembarangan. Saya coba sah. Saya mau coba lagi. Sejauh mana ketakutannya kepada Allah. Takutnya kepada Allah, pada azab Allah. Takutnya kepada makan punya orang berapa. Oh, yang sudah kamu makan. Jadi makan dahulu, setelah itu minta izin. Enak saja kalau begitu. Tidak bisa, tidak bisa. Terus lantas bagaimana? Kamu baru saya izinkan 1/5 yang makan itu. Kamu harus bekerja pada saya 1 tahun. Tanpa gaji. Saya kasih makan aja. Nanti baru saya kasih halal 5 itu 1. Kata Imam Syafi'i, ya kata ayah Imam Syafi'i, Syekh Idris, tidak apa-apa kalau begitu. Saya yang penting 5 itu halal. Beliau bekerja 1 tahun. Coba bayangkan Bapak Ibu bagaimana takutnya kepada harta haram. Ditantang dengan 1 tahun bekerja tanpa gaji untuk menghalalkan 1/5. Takutnya kepada Allah, takutnya kepada haram, beliau bersedia bekerja 1 tahun tanpa gaji. Mohon maaf Bapak Ibu, ayo kita muhasabah, kita hitung diri kita takut tidak kepada harta haram tadi. Setelah 1 tahun beliau selalu kasih goresan di satu tempat. Satu hari satu udah pas 364. Beliau datangi kakek itu, kek, saya sudah bekerja 1 tahun, berarti 5 itu sudah halal. Belum. Ada 1 syarat lagi. Apa itu? Saya punya anak. Saya punya seorang anak gadis, tak ada yang mau dengan anak gadis saya. Karena anak gadis saya buta, anak gadis saya bisu, anak gadis saya tuli, anak gadis saya pincang. Jadi kalau jalan dia pincang, melihat tak bisa, kita bicara tak bisa mendengar, bicara pun tak bisa karena bisu. Kamu harus menikah dengan anak saya. Ini syarat terakhir, barulah 5 itu saya halalkan. Imam Syafi'i Syekh Idris berpikir daripada masuk neraka, tidak apa-apa. Cacat-cacatlah sudah. Buta-butalah sudah. Bisu-bisulah sudah. Tuli-tulilah sudah. Akhirnya dinikahkan. Dikasih tahu alamat rumahmu di sini, pulanglah. Ketika pulang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nampaknya saya salah rumah. Dibuka pintu. Silakan masuk. Kalau bahasa kita, cubang silakan masuk. Arjunaku silakan masuk. Lebih kurang begitulah. Apa sikap Syekh Idris?
balik lagi ke ayah mertua. Ayah, saya sudah salah ketok rumah ayah. Tolong kasih tahu mana rumah saya yang benar. Oh, kenapa nak? Saya ketok pintu baca salam, dijawab istri saya tidak bisu. Tadi ayah bilang istri saya bisu. Oh, dan dia bisa bicara, dia bisa melihat, dia tidak pincang. Oh, begini nah, itulah istrimu. Karena orang maaf, mungkin kalau bahasa kita cantik sekali, luar biasa sekali. Tapi tadi kenapa ayah bilang cacat? Saya bilang cacat, dia tidak pernah keluar rumah. Saya maksud pincang, dia tidak pernah keluar rumah kecuali didampingi oleh saya atau oleh mahramnya. Tidak pernah jalan sendiri kemana-mana. Yang saya maksud dia tuli, dia tidak mau mendengar perkataan-perkataan dosa. Dia tidak mau mengucapkan kata-kata dosa. Itu yang saya maksud dengan bisu. Dia tidak melihat yang berdosa. Itu saya maksud buta. Barulah Syekh Idris senang. Ternyata istri yang dianugerahkan oleh Allah kepada beliau sempurna lahir dan batin. Lahirlah Imam Syafi'i. Karena kebersihan, karena bersihnya lahir batin ayahanda dan ibunda beliau. Lahirlah seorang anak yang hebat. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin punya anak yang hebat, bersihlah kita. Kalau tidak, tidak akan pernah kita punya keturunan yang hebat. Oh, saya sudah punya keturunan. Bismillah keturunan selanjutnya. Mudah-mudahan nalom. Ada anak-anak yang membuat kita bangga dunia dan akhirat. Bagaimana kita bayangkan, kita sudah tidur di alam kubur. Kita punya anak yang saleh, yang mendoakan kita. Yang setiap waktu beramal. Yang itu menjadi investasi bagi kita. Kita sudah masuk ke alam kubur. Investor kita adalah anak kita. Salat tahajudnya, salat duhanya. Tidak malah mendapatkan anak yang bandel. Karena makanan haram kita kasih kepada mereka. Atau makanan haram yang kita makan. Kita bertemu dengan keluarga kita. Terjadi pembuahan. Menjadi masalah kepada anak kita. Kita mati, mungkin mereka simpan handphone ini cuma 2 jam. Setelah 2 jam mereka pulang ke rumah. Mereka pegang handphone, lupa kepada kita. Tidak ingat kepada kita. Tidak mau doakan kita. Yang mereka ributkan adalah warisan. Itu mungkin kesalahan kita. Itu resiko yang harus kita terima. Gara-gara kita tidak bekerja jujur selama ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi aset berharga bagi kita kalau kita lebih dahulu berpulang ke rahmatullah. Demikian pertemuan kita mungkin di pagi ini. Siapa deh? Satu pertanyaan lagi. Boleh satu pertanyaan lagi? Bismillah. Baik, ada satu pertanyaan yang akan kami bacakan, dikirimkan melalui dari Ibu Niswah. Pertanyaannya adalah tentang hasad ya, Ustadz. Menurut beliau itu pertanyaannya adalah Ustadz, bagaimana kita tahu bahwa hasad itu tidak baik? Namun hati ini masih tergoda untuk selalu melakukan ria. Bagaimana cara menghilangkan sifat hasad ini, Ustadz? Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya boleh sebut resep, ya saya sebut resep. Resep menghilangkan hasad itu mudah. Jangan mau tahu urusan orang. Orang mau beli apa, mau kerja di mana, berapa gajinya, siapa suaminya, siapa istrinya, di mana kerja anaknya, berapa penghasilan mantunya, apa pekerjaan mantunya. Jangan mau tahu. Kita hidup ala kita. Insya Allah kita akan selamat dari hasad. Kita akan menikmati, kita bersedia menikmati apa yang ada pada kita. Insya Allah kita akan selamat dari hasad. Saya jangan bermimpi untuk jadi direktur. Selesai. Saya tidak akan hasad kepada Bapak Direktur. Saya tidak ada ingin menyaingi seorang bupati. Beliau bupati sebagai atasan saya. Saya tinggal di Aceh Besar. Saya lahir di Melabuh. Tinggal di Aceh Besar lebih kurang. Saya kalau menetap asli mulai 2015. Sebelumnya bolak-balik. Karena saya ngambil dulu program S2 di IAIN. Ketika saya ngambil program doktor itu sudah UIN. Saya sudah tinggal di Banda Aceh, tapi masih bolak-balik. Kemudian saya menetap, alhamdulillah bangun sebuah pesantren, sudah menetap menjadi warga Aceh Besar. Bupati Aceh Besar atasan saya melihat bukan atasan ya, pimpinan, mohon maaf. Nah, karena saya bukan pejabat. Beliau sebagai pimpinan saya. Begitu sih tidak ada niat di hati saya menandingi beliau, selamat saya dari hasad. Kemudian yang memancing hasad itu satu, Ibu. Dan ini mohon maaf,
paling sering dilakukan oleh kebanyakan ibu-ibu dan juga tidak kurang dari bapak-bapaknya. Ketika duduk-duduk menceritakan orang, ini akan muncul hasad. Maka jangan ceritakan orang. Kita pulang dari pesta kawin. Nyan bekna penilaian terhadap lintung darah baru. Bekna penilaian Umar lintung gantung tak darah baru tak bro pun seandainya. Umar lintung katuhana darah baru item tung apa urusan kita. Ya baru mau kanuri Umar kanuri ya dah hebat dah. Jamai sanglun 10 na. Ke hebat dah. Tapi poh 12 menit sempat putus bahan. Nyan kamu lain. Tu lurung lain yang ke kanuri beraya blow capli bejut create dan lain sebagainya. Jadi jangan mau tahu urusan orang. Jangan bicarakan orang. Jangan bicarakan siapapun. Ya. Jadi kita ngurus kita saja. Ya, Mbak. Kayaknya udah bola. Dan satu lagi, kita selalu introspeksi diri. Insya Allah kalau kita introspeksi diri yang terlihat adalah kekurangan kita, bukan kelebihan. Kalau kita melihat kelebihan kita, ya mungkin akan memancing hasad juga. Nah, jadi kalau resep besarnya, Ibu, kalau trik besarnya, jangan mau tahu urusan orang. Mohon maaf kalau yang selama ini mau tahu urusan orang, dia kemana pergi kerja di mana, berapa uangnya, berapa bonusnya, dia sudah dapat sertifikasi atau belum. Jangan mau tahu lagi sekarang. Stop. Nah, kita hanya peduli kepada diri kita. Sehingga Nabi sabdakan dalam sebuah hadis, tuba, kalau saya tidak salah lafal hadisnya begini, tuba liman syagila an uyubin nas min uyubihi. Kalau saya tidak salah begitu lafal hadisnya. Beruntung orang-orang yang asik dengan melihat kekurangan dirinya dan dia menutup diri dari melihat kekurangan orang. Nak pepatah Aceh, mata abak mata gau belubeng deh. Mata abak mata, robi gajah hana lemah. Nah, maka jangan. Jadi kita center itu diri kita. Sekali lagi kita bertanya, sudah halalkah rizki saya? Sudah amanahkah saya? Sudah saya jalankah? Sudah saya jalankankah atau belum? Amanah yang sudah diamanahkan kepada saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Bapak Ibu sekalian, demikian dari kami dan kami yakin banyak sekali kekurangan, banyak sekali kelemahan dari kami, baik sikap kami atau cara kami menyampaikan. Kami mohon diperbanyak maaf dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridha Allah. Allah selamatkan harta kita. Allah selamatkan kita. Allah selamatkan keluarga kita dari penghasilan yang tidak benar, dari penghasilan yang haram, dari penghasilan yang bahkan dari penghasilan yang syubhat. Iya, baik. Baik, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجدنا ولجدتنا ولأساتذتنا ولإخواننا وأخواتنا ولأزواجنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ampuni dosa keluarga dan anak-anak kami ya Allah. Banyak sudah dosa dan kesalahan yang kami lakukan ya Allah. Ampuni ya Allah, baik dosa kecil maupun dosa besar. Dosa yang kami lakukan terang-terangan maupun dosa yang kami lakukan sembunyi-sembunyi. Ya Allah, jangan kau berikan kepada kami keturunan yang buruk disebabkan oleh dosa-dosa kami ya Allah. Jangan engkau berikan kepada kami keturunan yang jahat disebabkan oleh kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Berikan kami kesempatan taubat sebelum kami mati ya Allah. Ya Allah, bukalah pintu hati kami ya Allah. Bukalah hidayah kami ya Allah. Agar kami bisa menjalankan amanah sebagaimana mestinya ya Allah. Sebagaimana seharusnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Jadikan kami semua para hamba-Mu yang tidak melupakan jasa ibu dan ayah kami ya Allah. Dan berikan kami keturunan yang baik, keturunan yang salih dan salihah. Keturunan yang patuh kepadamu ya Allah. Yang taat kepadamu ya Allah. Dan yang patuh kepada kami ya Allah. Dan mohon jangan berikan kepada kami anak-anak yang jahat yang melupakan kami ya Allah.
Jangan kau berikan kepada kami keturunan yang durhaka kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Terimalah taubat kami, ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Jauhkan kami daripada su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Berikan kami para pemimpin yang sayang kepada kami. Yang takut kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, dengan dosa-dosa kami, dengan kesalahan yang sudah begitu banyak kami lakukan, rasanya tidak mungkin kami akan masuk dalam surgamu, ya Allah. Kami tidak akan sanggup tahan azab nerakamu, ya Allah. Kami mohon ampun, ya Allah. Kami mohon taubat, ya Allah. Bukalah pintu taubat untuk kami, ya Allah. Bukalah keinsafan untuk kami, ya Allah. Kami mohon masukkan kami ke dalam surgamu tanpa hisab, ya Allah. Andaikan engkau menghisab juga, kami hisablah dengan hisab yang paling ringan, ya Allah. Selamatkan kami, ibu kami, ayah kami, keluarga kami, semua keturunan kami dari kemurkaanmu di dunia dan di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kematian kami, jadikan kematian kami sebagai tempat istirahat yang paling menyenangkan bagi kami, ya Allah. Jangan jadikan kematian kami sebagai permulaan untuk menghadapi masalah yang besar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Mohon, ya Allah, setelah kami mati, setelah jasad kami dikuburkan, setelah anak-anak kami pulang meninggalkan kami, setelah keluarga kami pulang meninggalkan kami seorang diri di alam kubur, kami mohon, ya Allah, curahkan rahmat-Mu untuk kami di alam kubur kami, ya Allah. Jadikan kuburan kami seindah taman surga, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah kubur, ya Allah. Jauhkan kami semua dari azab kubur, ya Allah. Ya Allah, ketika bangkit di akhirat nanti, ketika semua orang menjauh dari kami, ketika keluarga sudah tidak mau peduli kepada kami, ketika anak-anak sudah tidak mau lagi dekat dengan kami berharap kepada rahmat-Mu, ya Allah. Berilah kami tempat bernaung di akhirat. Berilah kami tempat berteduh di mahsyar yang begitu panas. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ketika kami melewati titian sirat, mudahkan, ya Allah. Selamatkan kami sampai ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jauhkan kami dari penghasilan yang haram, ya Allah. Jauhkan kami dari penghasilan yang tidak halal bagi kami, ya Allah. Jauhkan keluarga kami dari penghasilan yang Engkau murkai, ya Allah. Tapi anugerahkanlah kepada kami rezeki yang halal. Keluarga kami, ibu dan ayah kami, anak-anak kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, banyak hal yang telah kita dapatkan dalam muhasabah pada hari ini. Muhasabah kita adalah satu proses introspeksi atau koreksi diri kita terhadap perbuatan, ucapan, dan pikiran yang dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan muhasabah diri, seseorang akan membuka hati dan menyadari dosanya. Mari kita hitung kekurangan yang ada dalam diri kita. Sebagai muslim yang taat, tentu kita akan bertobat dan tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Mari kita tanyakan pada diri kita, sudah amanahkah kita? Dosa-dosa yang pernah terjadi antar manusia, maka kita harus memohon maaf dan saling memaafkan, agar kita terbebas dari dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika sesama manusia belum kita selesaikan. Bapak dan Ibu serta anak-anak kami sekalian, semoga seluruh pembahasan muhasabah kita pada hari ini membawa dampak kebaikan dan perilaku yang terbaik bagi kita seluruh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Aceh, terutama yang telah mengikuti tausiah pada hari ini. Dan semoga kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai dan kita akan mendapat syafaat di yaumil mahsyar kelak.
Semoga ini menjadi muhasabah bagi kita untuk menjadi perilaku pribadi yang terbaik di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk pencerahan yang luar biasa pada hari ini Pak Ustadz. Terima kasih Bapak Direktur yang telah bersama dengan kita. Bapak dan Ibu yang ada dalam ruangan ini, terima kasih. Seluruh panitia kami ucapkan terima kasih. Telah setahun berlalu kita lakukan apel dan tausiah pagi. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Dir, Bu Yani cantik.